Terima kasih. Wah, jauh jamaah dari Banten ini. Bagusnya gini ya. Jadi sholat qobliyah maghrib tidak termasuk ke dalam rawatib. Makanya kan sering saya sampaikan, nanti kalau kita pergi kemana, main kemana, jalan kemana, mau sholat jamaah di satu masjid, selesai adzan jangan langsung qobliyah dulu. Ada nggak orang yang situ yang qobliyah? Karena banyak masjid, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, selesai qomat atau selesai adzan, doa langsung, jadi nggak pakai qobliyah maghrib. Tuh, nggak ada qobliyah maghrib. Apakah itu salah? Nggak salah. Sekarang kalau kita qobliyah maghrib, apakah salah? Kagak salah. Kemudian tadi Bang Ujang bilang kita apa sholat tahiyatul wudu, tidak ada sholat tahiyatul wudu. Yang ada sholat sunnah wudu. Kita selesai wudu, sholat sunnah 2 rakaat itu ada. Maka kalau kita amal yaumiyah atau nawafil yaumiyah, sholat sunnah setiap hari yang hari-hari itu jumlahnya sampai puluhan rakaat. Awabi enggak ke bawah. Jarang nanti kita lakukan awabi. Enggak kan? Awabi kapan waktunya? Pada kita kan makanya pas di Syaban doang. Awabi. Sholat sunnah wudu jarang kita pakai. Dan kata Rasul, afdhalun nawafil, afdhalnya sholat sunnah adalah fi baitihi, di rumahnya. Makanya Rasul selain Ramadan 10 hari terakhir, sholat malamnya di rumah. Maka banyak kan hadis di Aisyah melihat sampai busuk kakinya kan ya. Kemudian sering Rasul qobliyah subuh di rumah sampai pernah ya, tapi riwayatnya kecil ya, itu tidur sejenak, bangun lagi, wudu, qomat kayak gitu. Makanya di Saudi-Arabia adanya 2 kali ya, ada 2 kali kayak gitu. Karena rumah Rasul sama masjid berderet gitu. Sini loncat doang, mungkin kalau kita ya wassalam balik lagi. Ya. Jadi sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Jadi kalau kita maghrib, kita makan orang apa ya, misalnya diajar sama guru kita, banyakin aja biar cakapin, siapa tahu yang ini kurang apel, yang ini terima kan gitu ya. Jadi kita maghrib itu ya tahiyatul masjid, yang qobliyah maghrib kan gitu ya. Ya, jadi silakan, boleh saja silakan. Tapi kalau ada orang yang nggak melaksanakan waqtiyah maghrib bukan karena malas, tapi memang dia tidak meyakininya, boleh saja. Coba kalau kita mengucapkan ke Jawa Timur, ke Gresik, waktu itu sana ke masjid, selesai ada doa, qomat, langsung qomat kan. Pada ngalamin saya keluar dia, alamin.
Jadi tolong jangan itu dulu, jangan sholat qobliyah dulu, lihat yang lain. Kalau pada sholat kita ikut sholat kayak gitu. Jadi masing-masing masjid itu beda. Oh kalau begitu dia nggak tahu ilmunya. Lah orang kayaknya lebih aliman dia sama kita pada. Jadi gitu ya. Yang kedua, mimpi bersetubuh. Contoh ya. Jadi yang jadi mimpi itu bukan mimpi khurujul mani, keluar, walaupun keluar maninya tanpa mimpi. Contoh Bang Ujang lagi narik nunggu apa namanya, nunggu sewa. Namanya lewat, wah namanya kekaget, cerut aja keluar. Contoh, Bang Ujang ini yang jelas dia, nggak pakai mimpi, itu wajib mandi kan? Tapi walaupun mimpi bersetubuh apa, basah kagak, nampak kagak, itu nggak keluar mandi, maka kita wajib. Kalau kita yakin, kalau kita tapi perasaan tadi mimpi benar tuh, kalau macam nah. Jadi kayak gitu ya Bang Ujang ya. Jadi mimpinya keluar maninya, bukan mimpinya. Cuma keluar mandi gara-gara mimpi. Orang datang main duduk aja gitu. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Atau berdiri aja atau langsung duduk itu bagaimana? Oh iya. Jadi kita masuk masjid pas lagi adzan. Nah, afdolnya gimana ya? Jadi begini, masuk masjid ada tahiyatul masjid. Tapi kan sudah adzan, kan gitu toh? Maka kita hormat suara adzan dengan cara berdiri. Jadi ada suara adzan kita berdiri. Kemudian ada orang datang masuk masjid pas itu adzan dia duduk. Wah, ini orang yang lebih adab, yang lebih akhlak. Nah, kita begitu. Jangan sudon dulu, mungkin memang kakinya lagi sakit. Lama itu. Jadi pelajarin dulu. Atau mungkin memang lagi kram jalan dari rumahnya, kemudian jadi tarik-tarik dulu gitu. Jangan sudon. Contoh, ada orang duduk tahiyat akhir kan, duduknya kan tawaruk ya, kakinya kan begini kan. Saya pernah dibahas itu. Kemudian saya memang lagi kaki sakit, yang ini tekuk sakit, udah gitu sempit. Akhirnya tawaruknya itu kalau begini, dia protes, ngomong sama orang tapi kenceng. Ustaz masa tahiyat akhirnya begitu, salah itu. Tapi saya memang tadi kondisi daru. Pak Haji Winarto aja pernah tahiyat akhir dalam keadaan duduknya sama seperti tahiyat awal. Pernah nggak Pak Haji Winarto? Karena lagi sempit kondisinya. Jadi kita jangan seudon dulu. Tapi kalau dia datang langsung duduk, tidak ada hal-hal lainnya, itu namanya su'ul adab. Kurang adab kepada apa? Ada kepada orang yang ada kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ada halangan, nggak ada apa-apa, nggak ada keperluan, nggak ada apa, masuk ada suara adzan, berdiri dulu. Dan Pak Ustadz kalau masuk kok salaman, kagak berdiri. Kalau berdiri mah di depan pintu, dibalikin begitu. Kebaca, artinya pada. Musafahah dapat pahala enggak? Dapat. Wajib enggak? Wajib kalau ketemukan musafahah itu. Ya, yang penting bukan yang membuat gaduh atau merusak suasana yang lago. Kalau yang ada faedahnya mah masuk lagi ada salaman. Boleh kayak begitu. Ya, itu bagi saya sebaiknya tunggu dengan berdiri. Tapi kalau ada yang masuk kemudian berdiri, Bang Ahmad kaki dari rumah keburu besar, perang, jemput gomelin. Bang Ahmad, bangun, mau ajan. Kaki kita Pak Haji. Ya gitu Pak Haji ya. Jadi kalau nggak ada halangan sebaiknya berdiri. Ya, Ibu ada lagi? Mana? Ya silakan Pak Haji. Ya pegang mic-nya ya. Ya Pak. Emang apa program? Jadi Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau masalah
Baik. Lagi? Baik, terima kasih. Ya, istinja dengan tisu itu ya. Jadi nggak usah keluar negeri, wajib. Di pesawat juga begitu. Bahkan ada beberapa kantor nggak gitu ya. Ada beberapa kantor pakai tisu gitu ya. Jadi begini, intinya ya, di zaman dulu di pembahasan itu tidak ada tisu. Yang ada adalah air. Karena kalau air tidak ada, maka alternatifnya adalah benda yang keras yang suci, maka disumpamakan dengan batu. Nah sekarang modern, kalau fungsi tisu itu sama dengan fungsi batu, maka pakai kias. Nah tahu pakai kias? Namanya dikiaskan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kita merasa risih tetap pengen pakai air, kan masih ada juga yang begitu, airnya pakai tisu yang berair. Isi air dulu. Jadi kalau memang kondisi kayak begitu, sepanjang kita yakin hilang kotorannya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, maka sah. Maka tisu toilet beda dengan tisu wajah. Tisu toilet itu lebih kasar gitu ya, lebih kasar tapi menyerap kotoran kayak gitu ya. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan di luar negeri kita kurang yakin, maka kita ketika buang kotoran atau buang hajat, kita bawa air, selesai pakai air, pakai tisu lagi juga dibolehkan ya. Itu aja ya. Ya di pesawat juga kan suka begitu kan, pakai tisu ya, cuma berkali-kali kan kayak gitu. Kecuali kalau Batman ada repot dah. Ya. Baik, ada lagi? Oh ini ya. Ini banyak pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dijelaskan salah satu wajib mandi adalah jima, dan jima itu yang disebutkan itu bentuknya doa al-khitan. Doa al-khitan berarti kan antara kita laki-laki dan perempuan. Yang saya mau tanyakan itu kedudukan hukum khitan bagi perempuan seperti apa? Hukum kita. Ya. Perempuan. Di dalam matan zubat, ya, matan zubat, ya. Fal khitanu wajibun, maka khitan itu hukumnya wajib. Kemudian dari nazom itu ada penjelasannya. Fa wajaba lirijal wa sunanuhu lil imra'ah. Wajib bagi laki-laki, tapi sunnah buat perempuan. Yang sampai sekarang saya belum tahu perempuan itu sunnahnya lempengan mana. Katanya mah kulitnya dikupas dikit ya gitu ya. Iya gitu ya. Yang tahu tuh paraji, tahu paraji. Tukang dukun beranak yang paham. Jadi intinya mah wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Itu pun kalau mampu, kalau dia tahu benar. Ya, jangan cuma sunatin anak, ya apa itu? Jadi pencet doang gitu misalkan. Ya, karena yang sunat itu adalah mengelupas sesuatu yang menghambat jalurnya air seni yang mengandung najis kayak gitu kan ya. Kalau perempuan dulu mah pada tahu gitu ya. Ya, jadi buat laki-laki itu hukumnya wajib, buat perempuan sunnah kayak begitu. Kalau memang dia tahu sunnah itu, kalau dia tahu. Kemudian kalau sunnah, ya nggak sunnah nggak apa-apa. Jadi bilang, kalau punya anak perempuan bagaimana gunatin sih? Nggak apa-apa udah gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak sunnah juga. Sunnah tapi lebih afdal sunnah kalau tahu tempat dan letaknya, maka kepada yang ahli kayak gitu ya. Gitu ya. Baik. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ini gara-gara ada mic baru banyak yang nanya nih, Cek. Kayaknya sungai bagus, maksudnya manfaat ya. Apalagi kalau punya 3. Ya, silakan. Mau nanya Pak Kiai, jadi pada saat kita akan ke masjid, kita ada jam ya, belum ada. Nah pada saat kita sholat tahiyatul masjid, baru baca
menjawab atau mengulang suara adzan hukumnya sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sekali, boleh dua kali. Itu hukumnya. Ketika kita sedang sholat, selesaikan sholat kita dulu apapun yang terjadi. Ya, selesaikan sholat. Walaupun jawab salam hukumnya wajib nggak? Wajib. Lagi baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Lanjutkan sholat kita. Lalu cuma pakai isyarat, suaranya biar keras, kita sedang sholat. Allahu Akbar. Nah, lagi sembahyang. Ya. Jadi kalau kita sholat tahiyatul masjid dengan suara adzan, selesaikan terus sholat kita apapun yang terjadi dengan suara adzan itu. Jadi cuma sunnah. Ya, jadi kalau kita lagi keadaan kita sholat atau apa, menjawab suara adzan hukumnya sunnah. Mumpung lagi ingat, saya kasih amalan yang bukan amalan pribadi sih, semua diamalin semua. Kalau amalan itu dilaksanakan, sholat terhindar dari penyakit mata. Penyakit mata termasuk ya katarak, ya mimpi usia muda atau apalah kayak gitu. Makanya orang-orang tua kita dulu ya, kayak kita itu kan udah tua masih bisa naik kitab gitu ya. Jadi amalannya begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi suara adzan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ketika muadzin asyhadu anna muhammadar, jempol kita tempelin ke lidah atau ke bibir lidah, tuh tempelkan ke mata dengan membaca marhaban ya habibi wa qurratal aini. Cukup segitu juga. Marhaban ya habibi wa qurratal aini. Marhaban ya habibi wa qurratal aini. Biar lihat cewek kelihatan jelas tuh. Jadi ya gini, marhaban ya habibi wa qurratal aini. Baca dua kali boleh, sekali juga boleh. Ya gitu ya. Itu mumpung sekali mau lagi ingat di bawah situ ya. Baik itu. Ada lagi? Ya. Bonus. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid, apakah sholat tahiyatul masjid itu harus datang langsung sholat tahiyatul masjid? Kalau misalnya kita duduk nih, apakah kita boleh sholat tahiyatul masjid? Karena kan yang selama ini orang pada berdiri dulu atau nunggu dulu. Nah, apakah harus kalau misalnya duduk dulu itu apakah boleh atau memang nggak ada masalah? Duduk dulu baru sholat tahiyatul masjid. Misalnya kita lupa, datang terus kita duduk dulu, baru ingat nih dia mau sholat tahiyatul masjid. Ya baik. Jadi begini, tahiyatul masjid itu kan lihurmatil masjid, menghormati masjid, menghormati masjid. Ketika kita masuk masjid, kita hormat dulu. Ya, masa kita uluk salam. Maka sebaiknya dalam keadaan masuk masih dalam kondisi berdiri. Itu menunjukkan kesegeraan, maksudnya gitu. Ya, kita lagi berdiri masih berdiri, kesegeraan. Dan sekarang bagaimana? Kita masuk masjid, tiba-tiba ada yang penting, Pak Ketua DKM mundur, sudah mau mundur, tidak ada apa-apa. Itu anggaran kita berapa, kita mau bangun kira-kira bagaimana? Kita duduk. Oh begini Pak Ketua siap, adalah kita saldo 120 juta, contoh, jadi aman siap bukan? Kita harus sholat tahiyatul masjid belum, tapi ada tadi itu, ya gitu, kita udah duduk, maka boleh tahiyatul masjid. Nah kayak begitu, walaupun sudah itu dalam kondisi tertentu. Tapi kalau kondisi normal masuk segera tahiyatul masjid kalau nggak ada yang lainnya. Kira-kira gitu ya. Kalau nggak ada keperluan yang lainnya, dalam keadaan bahasa kita mah utamakan kayak gitu ya. Jadi bukan masalah berdiri atau duduknya, tapi
segerakan karena kita menghormati masuk masjidnya itu ya. Gitu ya. Baik. Kalau ada yang kita lupa duduk begini atau ada suara azan misalkan aduh pegel membaca lama nah, itu mah lain halnya. Atau lupa nggak ada hukumnya ya, lupa lain hal namanya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih ya.